Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Sulastri SAGMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman seperjuangan manajemen kelas 7A. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alicia Sundari selaku moderator dan juga pemateri, Agung Mediana selaku pemateri, Ari Gustiana Sihombing selaku pemateri, dan juga Azizah Alhamdi selaku pemateri. Mohon izin kepada teman-teman semuanya untuk menyampaikan beberapa materi, yaitu ada aset dan liability manajemen perbankan syariah, akad dan prinsip wadiah, akad dan prinsip mudharabah, produk dan prinsip setara jenis funding pada perbankan konvensional, aset dan liability manajemen perbankan syariah atau financing, akad dan prinsip musyarakah, dan juga akad dan prinsip muzaraah dan musakoh. Tidak berlama-lama lagi, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada materi yang akan dijelaskan oleh seluruh pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ari Gustiana Sihombing dengan NIM 11880200026 akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adalah Asset and Liability Manajemen Perbankan Syariah, yaitu funding, operasional produk penghimpunan dana dengan akad tijaroh, dan profit oriented. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada definisi Asset and Liability Management. Asset and Liability Management adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Asset and Liability Management ini dimaksudkan agar bank memperoleh net income yang optimal bagi bank tersebut dengan pengendalian yang tepat atas aktiva dan pasiva bank, yang diharapkan bank dapat memperoleh pendapatan dari kegiatannya tersebut. Nah, Asset and Liability Management ini merupakan suatu kegiatan aturan yang harus dilakukan oleh setiap manajemen dalam rangka mengatur aset dan liabilitasnya di dalam perbankan dengan resiko-resiko tertentu yang mungkin akan didapat dalam rangka memperoleh keuntungan tersebut atau profitabilitas bagi suatu institusi. Kemudian ada peran dan fungsi Asset and Liability Management. Perannya itu yaitu mengelola 2 sisi. Yang pertama dari sisi aset yang berisi kas dan secara kas, serta pembiayaan dalam bank konvensional maupun bank Islam yang berupa harta yang dimiliki oleh bank. Yang kedua yaitu dari sisi liabilitas yang merupakan kewajiban suatu bank terhadap nasabah serta modal yang dimiliki oleh bank. Lalu fungsinya itu yaitu untuk mengkoordinasi portofolio aset atau liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka waktu dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Asset and Liability Management ini ditujukan untuk mengelola resiko-resiko korporasi seperti kesenjangan likuiditas, tingkat suku bunga, pasar modal, valuta asing, pendanaan, dan manajemen modal, serta kredit. Produk penghimpunan dana dengan akad tijaroh. Akad tijaroh adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersil yang bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Nah, jenis akad tijaroh dapat diubah menjadi akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan hanya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara para pihak deposan dengan pihak kreditur. Nah, penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, juga deposito. Nah, prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.
Apa sih yang dimaksud dengan giro? Giro itu adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliat giro, sarana perintah, pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Kemudian yang kedua, apa sih tabungan? Tabungan itu merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliat giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian deposito. Deposito dalam perbankan syariah itu merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Poin materi yang selanjutnya yaitu ada akad dan prinsip wadiah. Apa sih definisi akad wadiah? Al-wadiah itu merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Nah, titipan itu harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan itu dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan. Wadiah dalam arti lain yaitu adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian, maka wajib untuk menggantinya. Nah, menurut mazhab Hanafi, wadiah itu adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Maliki, wadiah itu adalah gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu. Wadiah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan masdar dari auda'a yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan. Dasar hukum wadiah. Di sini terdapat beberapa dasar hukum yang melatar belakangi wadiah. Yang pertama yaitu ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan, dalam bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang di mana tunaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas hianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud
dan Tirmizi. Lalu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, ini menetapkan bahwa prinsip giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudorobah dan wadiah. Demikian juga tabungan dengan produk wadiah. Ini dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudorobah. Lalu di sini ada syarat dan ketentuan wadiah. Di dalam akad wadiah ini memiliki 2 syarat ya, yaitu yang pertama ijab, yaitu ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Nah, lebih dari sekali telah dijelaskan bahwa ijab dan qabul ini termasuk rukun. Nah, sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Nah, untuk itu harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi. Syarat yang kedua yaitu kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang baligh dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila, maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Di dalam akad wadiah juga memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, keharusan menjaga wadiah. Nah, orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapatkan pahala di samping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi, agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, maka disyaratkan yang pertama, barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya. Yang kedua, tidak memungut biaya pemeliharaan. Yang ketiga, kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak. Kemudian, ketentuan yang kedua yaitu menanggung barang titipan. Penerima titipan harus menjaga di tempat yang terjaga sesuai standar atau dengan standar barang tersebut secara uruf, sebagaimana hartanya dijaga agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang titipan tersebut. Nah, dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib dan harus menggantinya. Rukun dan prinsip wadiah. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, 2 orang yang berakad, yaitu orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Nah, diisyaratkan berakal dan mumayyiz meskipun ia belum baligh. Nah, maka tidak sah wadiah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Sedangkan menurut Hanafiyah itu terhadap orang yang melakukan akad wadiah tidak disyaratkan balik, maka sah wadiah terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang, karena dia mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapatkan izin. Adapun anak kecil yang dijahru, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuan untuk memelihara harta titipan. Sedangkan menurut jumhur, apa yang diisyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas. Yang kedua yaitu wadiah atau sesuatu yang dititipkan. Diisyaratkan berupa harta yang biasa diserah terimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal. Yang ketiga yaitu sigot, ijab dan kabul. Seperti saya titipkan barang ini kepadamu, jawabnya itu saya terima. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukkan hal itu, seperti ada orang yang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja. Maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul.
sebagaimana dalam jual beli muatah. Skema wadiah. Di sini ada dua skema ya. Yang pertama skema titipan wadiah yad amanah. Di sini dapat kita ketahui nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yad amanah. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada user of fund untuk digunakan sebagai usaha bisnis real. Lalu user of fund memperoleh pendapatan dan atau keuntungan atau atas usaha yang dijalankan, sehingga user of fund membayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan itu antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung apa yang disepakati dalam akad. Lalu, setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan. Yang kedua ada skema titipan wadiah yad damanah. Bank itu tidak memiliki hak untuk memberikan bonus, tetapi umumnya bank memberikan keuntungan tersebut sebagai hadiah untuk nasabah secara sukarela, dan dalam Islam hal tersebut diperbolehkan. Bila dilihat dari skema yad damanah, maka barang atau aset yang dititipkan itu diputar oleh bank pada suatu usaha yang kemudian dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang diperuntukkan khusus untuk bank. Keputusan bank untuk memberikan bonus atau tidaknya itu yaitu tergantung kepada kebijakan dari bank itu sendiri. Jenis dan macam wadiah. Yang pertama ada wadiah yad amanah. Ini merupakan titipan murni, yaitu penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan itu tidak boleh dicampurkan dengan barang atau aset yang lain, melainkan harus dipisahkan untuk menjaga masing-masing barang penitip. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab. Nah, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan yang utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah. Titipan ini merupakan titipan yang penerima titipannya diperboleh untuk memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam agar aset itu selalu diusahakan untuk tujuan yang produktif agar tidak didiamkan saja. Ini studi kasus wadiah dalam perbankan syariah di Indonesia. Saya di sini mengambil studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Nah, Bank Muamalat Indonesia Kota Malang ini menggunakan akad wadiah dengan prinsip wadiah yad damanah sesuai dengan syarat sah akad pada kompilasi hukum ekonomi syariah pada beberapa produknya yang tergolong simpanan, yaitu antara lain giro wadiah, tabungan muamalat dolar, tabungan haji Arafah, dan tabunganku. Nah, pada pelaksanaannya terdapat muwadi yang menitipkan, mustauda yang menerima titipan, wadiah yaitu barang titipan, dan adanya ijab qabul tanpa paksaan. Meskipun dari segi perjanjian form yang diakadkan belum mencantumkan jumlah barang yang dititipkan, sebab dana atau barang giro wadiah diserahkan setelah pengurusan rekening selesai dan langsung kepada teller. Hal ini berimplikasi kepada kaburnya kekuatan hukum pada akad wadiah. Akad perjanjian giro wadiah meskipun disepakati. Kemudian ada permasalahan yang cukup kompleks dengan praduga pada kekuatan hukumnya, yaitu penggunaan akad wadiah pada produk giro wadiah.
di mana bahwa pada Bank Muamalah Indonesia Kota Malang tidak menerapkan akad wadiah berdasarkan prinsip wadiah atau titipan murni. Permasalahannya ini ketika Bank Muamalah Indonesia adalah bank yang memprakarsai adanya bank syariah dengan merujuk pada pengertian fikih dalam penggunaan akad atau transaksi dalam operasionalnya. Penggunaan akad murni syariah yang merujuk pada pengertian fikih klasik pada operasional pelaksanaan akad atau transaksi di Bank Muamalah Indonesia Kota Malang ini seharusnya digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan operasional dunia bisnis atau perbankan, sekalipun sesuai dengan makna yang sebenarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aziza Alhamdi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad dan prinsip dari mudharabah. Definisi dari mudharabah itu sendiri, mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi yang artinya berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang, atau berjihad di jalan Allah. Mudharabah juga bisa disebut dengan qirad yang berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qat'u atau sepotong, karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penjelasan bab 4 ayat 1 huruf C, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yaitu sohibul mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua mudorib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Adapun menurut para ulama, mudharabah itu yaitu akad transaksi antara dua pihak, yaitu salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Dan dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa akad mudharabah adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, di mana seluruh dananya dari si pemilik modal dan si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama-sama. Lalu ada dasar hukum dari mudharabah. Secara umum, landasan hukum mudharabah ini lebih mencerminkan kepada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak pada ayat-ayat Al-Quran, dari hadis dan dasar-dasar hukum lainnya. Seperti yang pertama ada dari Al-Quran, salah satunya dari Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Lalu ada dari As-Sunnah atau Al-Hadis, di mana ada dari hadis riwayat Ibnu Majah salah satunya, yang artinya ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, dan mencampur jawawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Lalu yang ketiga, ijma. Di antara ijma dalam mudharabah, ada riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya karena hal itu dipandang sebagai ijma. Dasar hukum yang keempat ada qiyas, di mana mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah,
yaitu menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula orang miskin yang mau bekerja namun tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ini ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Lalu dasar hukum yang kelima ada kaidah fikih muamalah, di mana pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang terakhir, dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 6 huruf M, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjadi dasar hukum beroperasinya dual banking system, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang terakhir, disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang itu menjadi independensi perbankan syariah dari perbankan konvensional. Yang selanjutnya yaitu rukun dari mudharabah. Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad mudharabah pun akan menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari mudharabah itu sendiri. Adapun para ulama berpendapat yang berbeda mengenai rukun mudharabah ini. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah itu adalah ijab dan kabul, di mana lafadz yang menunjukkan ijab dan kabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridoh, muamalah, dan kata-kata searti yang dengannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun mudharabah itu ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad atau al-akidani, yang kedua modal atau ma'qud alaih, dan yang ketiga sigot atau ijab dan kabul. Lalu menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun mudharabah itu ada 3. Yang pertama sohib almal atau pemilik modal, yang kedua mudorib atau pelaku usaha, dan yang ketiga akad. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dari mudharabah, di mana syarat-syarat sahnya mudharabah itu adalah yang berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Adapun syarat sahnya itu diantara lain, yang pertama modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas, perak, atau perhiasan dan barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang di bawah pengakuan. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lalu yang keempat, yaitu keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya. Umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat. Selanjutnya, melafadzkan ijab dari pemilik modal. Misalnya, aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan, akan dibagi 2 dan qabul dari pengelola. Yang selanjutnya yaitu mudharabah bersifat mutlak pemilik. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu pada waktu sementara di waktu lain, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibnu Hanbal, mudharabah tersebut sah. Yang selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan dalam akad mudharabah.
Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang akan melaksanakan akad mudharabah. Ketentuannya diantara lain, pada akad mudharabah mutlaqoh, pengelola modal atau mudharib tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara. Yang kedua, pada akad mudharabah muqayyadah, pengelola modal atau mudharib dalam pengelola modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal. Lalu selanjutnya, bagi pengelola modal atau mudharib tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal. Selanjutnya, bagi pengelola modal atau mudharib tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi daripada modal yang telah disediakan. Yang selanjutnya, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah. Lalu bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampurkan modal dengan harta miliknya. Lalu yang terakhir, pengelola modal atau mudharib hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada skema pembiayaan dari mudharabah yang bisa teman-teman lihat melalui tayangan ini. Skemanya seperti apa, di mana dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukungnya, yang mana pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh nasabah menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, komitmen, dan kolateral. Analisis kemudian diikuti dengan verifikasi, dan bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk pendatanganan kontrak mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah. Lalu bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Dan hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sohibul mal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian akan ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dari nasabah itu sendiri sepenuhnya menjadi akuntansi tanggung jawab nasabah. Lalu, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah, dan jika nasabah telah mengembalikan semua modalnya, maka selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari akad mudharabah, di mana secara umum jenisnya itu terbagi dua, yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Adapun pengertian dari mudharabah mutlaqoh atau bebas, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini bisa disebut juga investasi tidak terikat. Pada mudharabah mutlaqoh, pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai, sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal, antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan memodorobahkan lagi dengan orang lain. Lalu yang kedua, mudharabah muqayyadah, yang merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau mudharib
dan pihak kedua yaitu sohibul mal. Sohibul mal menginvestasikan dananya kepada mudorib dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain mengenai tempat, cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu. Mudorobah muqayyadah ini dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, mudorobah muqayyadah on balance sheet, yaitu di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa menjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa pihak ketiga. Dan jenis mudorobah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Yang kedua yaitu mudorobah muqayyadah off balance sheet, di mana jenis mudorobah ini merupakan penyaluran dana mudorobah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Selanjutnya yaitu studi kasus mudorobah dalam perbankan syariah, di mana studi kasus ini tuh lebih ke aplikasi mudorobah di perbankan syariah yang bisa kita ilustrasikan pada cerita berikut, di mana Salim mantan pegawai dengan jabatan terakhir sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan kurir ternama. Dia sudah 20 tahun malang melintang di dunia perkuriran dan akhirnya memutuskan keluar dari perusahaannya karena ingin mulai berbisnis kurir sendiri. Dengan jaminan tanah 100 meter persegi, dia mengajukan pembiayaan bisnis kurir yang membutuhkan modal sebesar 100 juta rupiah. Bank Syariah menyepakati pembiayaan tersebut dengan kesepakatan nisbah 60/40. Setiap bulan, Salim harus menyetor laporan laba rugi dan berbagi kesepakatan apakah dibayar sekaligus pada saat berakhirnya kontrak mudorobah atau dicicil. Dalam mudorobah ini, istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja, profitnya saja, tidak termasuk kerugiannya. Keuntungan usaha secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelolanya. Dan apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian dari si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lalu berikut ini ada contoh perhitungan bagi hasil dari mudorobah. Contohnya itu, Bapak Ahmad memiliki deposito sebesar 10 juta rupiah, jangka waktu 1 bulan, dan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank itu 57% banding 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember adalah 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulannya itu 950 juta, berapakah keuntungan yang akan diperoleh oleh Bapak Ahmad? Dan keuntungan yang akan diperoleh oleh Bapak Ahmad ini bisa kita hitung dengan 10 juta atau dibagi 950 juta dikali 57% dikali 20 juta sama dengan 120.000. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Ahmad yaitu 120.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai produk dan prinsip setara jenis funding pada perbankan konvensional, persamaan dan perbedaan dengan produk sejenis pada bank syariah.
Adapun persamaan produk bank konvensional dengan syariah, jadi pada dasarnya bentuk-bentuk produk penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional dengan bank syariah itu sama. Baik konvensional maupun bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Adapun perbedaan produk jenis funding pada produk bank syariah dengan bank konvensional, yang pertama giro. Untuk pengertiannya telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi perbedaan antara giro syariah dan giro bank konvensional, giro syariah akad yang dipakai bisa akad wadiah atau mudorobah tergantung produk rekening giro itu sendiri. Giro yang memakai akad wadiah artinya dana dari giro itu hanya titipan atau simpanan. Sementara giro dengan akad mudorobah maksudnya yaitu dana yang ada dalam giro itu dapat dipergunakan bank untuk investasi dan menggunakan perjanjian bagi hasil antara bank dengan si pemilik giro. Tidak ada keuntungan atau bunga dari giro jenis akad wadiah untuk nasabah. Sementara giro jenis mudorobah ini akan mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil investasi yang dilakukan bank. Dan khusus giro wadiah, bank boleh memberikan bonus atau insentif untuk menarik perhatian nasabah, tapi tidak dijanjikan di awal kerjasama. Pemilik giro wadiah bisa sewaktu-waktu menarik simpanannya, berbeda dengan giro jenis mudorobah yang tidak bisa ditarik serta-merta karena dananya sedang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Lalu hanya berlaku 2 hingga 3 jenis mata uang, yaitu rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura, di mana tiap bank memiliki jumlah jenis mata uang berbeda untuk transaksi. Dan yang terakhir, ada biaya administrasinya, biaya pengelolaan rekening, biaya materai, biaya cetak laporan transaksi, dan penutupan rekening yang diminta oleh bank dari nasabah. Sementara itu, giro konvensional itu memberlakukan bunga hingga 2% per tahun, tergantung bank tempat rekening itu dibuat, dan menggunakan berbagai jenis mata uang seperti rupiah, euro, dolar, dan lain-lain, dan bisa menarik dana kapanpun. Selanjutnya yaitu perbedaan dari tabungan syariah dengan tabungan konvensional, di mana tabungan syariah ini menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan itu tidak mendapatkan keuntungan karena hanya dititipkan, dan tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, tetapi bank halal memberikan hadiah atau bonus kepada nasabahnya. Nasabah pun juga bisa mengambil tabungan itu kapanpun, baik melalui teller ataupun melalui ATM. Sedangkan bank konvensional yaitu ada bunga langsung yang dijanjikan bank kepada pihak atau kepada nasabah. Bunga tidak akan berubah meskipun kondisi kinerja bank sedang buruk ataupun sedang untung besar. Dana tabungan bisa diambil kapanpun melalui ATM atau teller, sama ya. Sering ada undian berupa mobil, motor, ataupun yang lainnya untuk nasabah yang memiliki tabungan dan rajin melakukan transaksi. Yang terakhir adalah perbedaan deposito syariah dengan konvensional, di mana deposito syariah ini menggunakan akad mudorobah, yang artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dengan bank. Yang kedua, ada tenggat waktu di mana nasabah tidak bisa menarik uang begitu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Dan keuntungan deposito dengan akad mudorobah ini biasanya memakai perbandingan 60/40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang didapatkan, maka makin besar pula untung yang akan diperoleh oleh nasabah. Dan bisnis atau investasi yang dijalankan ini sudah masuk kategori halal dalam agama. Lalu sedangkan deposito berjangka konvensional ini ada bunga yang akan diterima oleh nasabah dan nilai bunganya akan tetap, sehingga besaran keuntungan sudah diprediksi sejak awal menaruh dana. Dan dana diputar untuk investasi dan bisnis apapun selama itu dianggap menguntungkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.
Materi selanjutnya mengenai aset dan liability manajemen perbankan syariah atau financing, operasional produk pembiayaan, akad tijarah dan profit oriented. Akad tijarah atau muawadah atau compensation contract adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Di dalam perbankan terdapat akad atau kontrak dalam transaksi tijarah. Dibagi menjadi dua, yaitu Natural Certainty Contract atau NCC dan Natural Uncertainty Contract atau NUC. Yang pertama, Natural Certainty Contracts. Natural Certainty Contract atau NCC adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Karena itu, objek pertukarannya, baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, harganya, dan waktu penyerahannya. NCC juga menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dengan kata lain, Natural Certainty Contracts adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, sewa-menyewa. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya, baik real assets maupun financial assets, jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, tidak saling bercampur membentuk usaha baru, sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama. Kontrak-kontrak natural certainty ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran atau the theory of exchange. Ini merupakan macam-macam Natural Certainty Contracts atau NCC. Yang pertama ada akad jual beli, di mana dalam akad jual beli ada beberapa bagian. Ini yang pertama ada ba'i naqdam, adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi atau secara tunai. Yang kedua, ba'i mu'ajjal adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini, barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode. Yang ketiga, murabahah adalah jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang keempat, salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dulu dengan cara-cara tertentu. Yang kelima, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang selanjutnya ada akad sewa-menyewa. Akad sewa-menyewa ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua, ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT adalah ijarah yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode. Yang ketiga ada ju'alah, adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan pada kinerja objek yang disewa atau diupah. Materi berikutnya mengenai Natural Uncertainty Contracts atau NUC. NUC adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima, melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima, sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Sedangkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real assets maupun financial assets, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.
Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Pada NUC, tingkat returnnya bisa positif, negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara sunnatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi, sifatnya tidak fixed and predetermined. Natural uncertainty contracts dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pencampuran atau the theory of venture. Macam-macam natural uncertainty contracts atau NUC adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, dana, atau mal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Ada abdan adalah akad kerjasama di mana pihak-pihak yang bekerja sama bersama-sama menggabungkan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Dengan akad ini, maka pihak yang bekerja sama akan mengalami kerugian waktu jika mengalami kerugian. Yang ketiga, ada mudharabah, merupakan akad kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi. Yang ketiga, ada musaqah, yaitu akad syirkah di bidang pertanian di mana digunakan untuk pertanian tanaman tahunan. Yang selanjutnya ada muzara'ah, yaitu akad syirkah di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman setahun. Perbedaan antara Natural Certainty Contracts atau NCC dengan Natural Uncertainty Contracts atau NUC ini sangat penting karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampur adukan. Bila Natural Certainty Contracts diubah menjadi uncertain, terjadilah goror atau ketidakpastian. Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar sunnatullah, karena itu dilarang. Demikian pula sebaliknya, yakni bila Natural Uncertainty Contract diubah menjadi certain, maka terjadilah riba nasi'ah, artinya kita mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun melanggar sunnatullah, karena itu dilarang. Tapi, justru hal itulah yang dilakukan oleh perbankan konvensional dengan penerapan sistem bunga. Ini selanjutnya adalah akad dan prinsip musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional (MUI) dan PSAK NP 106, mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari 1. Syirkah al-milk atau perkongsian amlak, mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah. Selanjutnya ada syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtiariyah atau pilihan sendiri.
Syirkah al-uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, syirkah abdan, yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama, mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Selanjutnya, ada syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujuh ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab, bukan modal atau pekerjaan. Selanjutnya ada syirkah inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Syirkah muwafadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama, maka syirkahnya batal. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri dari para mitra. 2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja. 3. Ijab qabul. 4. Nisbah keuntungan atau bagi hasil. Ketentuan syariah. Pelaku atau mitra harus cakap hukum dan balik. Kemudian yang selanjutnya ada objek musyarakah. Pertama, modal. Modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah. Yang kedua, ada kerja. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi. Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra. Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga ada ijab qabul. Ijab qabul di sini adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridho antara para pelaku akad. Yang selanjutnya ada nisbah atau pembagian keuntungan. Nah, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Perubahan nisbah harus disepakati para mitra. Kemudian yang selanjutnya, keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Selanjutnya, berakhirnya akad musyarakah terjadi apabila jika salah satu pihak menghentikan akad, dan yang kedua terjadi apabila salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini bisa digantikan oleh ahli waris jika disetujui oleh para mitra lainnya. Selanjutnya, landasan hukum musyarakah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, maka mereka berserikat pada sepertiga. Yang selanjutnya, dalam Quran surat Syod ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kedua ayat tersebut menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa ayat 12, perkongsian terjadi secara otomatis karena waris. Sedangkan dalam surah Syod ayat 24 terjadi atas dasar akad atau ikhtiari. Selanjutnya ada hadis yang menerangkan landasan hukum mengenai musyarakah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyu Al-Hakim. Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat, kebersamaan, dan menjauhi pengkhianatan. Selanjutnya ada ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata,
kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global maupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Selanjutnya, ada contoh aplikasi musyarakah. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Selanjutnya, implementasinya dalam bentuk modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Aplikasi musyarakah juga diaplikasikan di selain perbankan syariah, yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah bisa juga dilakukan di luar perbankan syariah. Seringkali ada ide usaha dari seseorang, namun modal yang diperlukan tidak mencukupi. Maka, orang yang memiliki ide tersebut mencari mitra yang mau diajak bekerja sama, baik dari segi permodalan maupun pelaksanaannya. Sehingga terjadilah kerjasama usaha antara beberapa orang dengan kesepakatan ditentukan di awal mengenai penyertaan modal dan bagi hasilnya. Skema seperti ini dapat dilakukan misalnya pada usaha penggilingan padi, pertanian, perkebunan, peternakan, usaha dagang, dan industri kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai akad muzaroah dan juga akad musaqah. Yang pertama akad muzaroah terlebih dahulu. Terdapat beberapa pengertian yang saya temukan dari akad muzaroah ini. Yang pertama dari atau menurut Hanafiyah bahwa akad muzaroah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Kemudian menurut Syafi'i, muzaroah ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Kemudian menurut Hanabilah, muzaroah yaitu menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi di antara keduanya. Kemudian menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan bahwa akad muzaroah ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Muzaroah merupakan kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan juga petani. Ada beberapa definisi muzaroah yang lainnya yang dikemukakan oleh ulama fikih. Contohnya seperti mazhab Maliki yang mendefinisikan bahwa akad muzaroah yaitu perserikatan dalam pertanian. Kemudian menurut mazhab Hambali, muzaroah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seseorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua. Kedua definisi tersebut jika dalam kebiasaan Indonesia itu disebut sebagai parawan sawah atau penduduk Irak menyebutnya sebagai al-mukharabah. Tetapi dalam al-mukharabah, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. Kemudian akan tetapi untuk akad muzaroah ini untuk bibit yang akan ditanam itu boleh dari pemilik lahan atau juga petani yang mengolah lahan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan al-mukhabaroh dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pemilik lahan.
Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa dalam muzaraah, bibit yang ditanam boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari akad muzaraah. Terdapat ayat di dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran surat Zuhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian terdapat juga dasar hukum dari akad muzaraah ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Kemudian dalam hadis lain, ada yang membolehkan hukum muzaraah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, Muslim, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak mengharapkan bermuzaraah, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanamnya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaraah dengan rasio bagi hasil 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, setengah-setengah. Maka Rasulullah bersabda, hendaklah menanami dan menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, Tuhanlah tanahnya. Rukun dan syarat muzaraah. Jumhur ulama yang membolehkan akad muzaraah telah menetapkan rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah. Dalam buku Hasan tahun 2004, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad muzaraah. Yang pertama adanya ijab qabul atau akad. Kemudian adanya penggarap dan pemilik tanah atau akid. Kemudian adanya objek ma'qud ilaih. Kemudian harus ada ketentuan bagi hasil. Adapun syarat-syarat dalam akad muzaraah, menurut jumhur ulama ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, seperti benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad yaitu harus baligh dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan benih yang akan ditanam itu harus jelas dan juga menghasilkan. Maksudnya harus benih yang dengan kondisi baik atau dapat ditanami. Kemudian syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian. Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, contohnya seperti lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus. Sebab ada beberapa tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
kemudian batas-batas dari lahan itu jelas, kemudian lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. Kemudian syarat yang berkaitan dengan hasil panen, contohnya seperti pembagian hasil panen harus jelas presentasinya, kemudian ditentukan dari awal kontrak. Jadi saat kontrak ditentukan, maka ketentuan atau presentasi bagi hasil panennya itu sudah jelas. Kemudian itu agar tidak terjadi perselisihan. Kemudian hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini juga sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu syarat yang berkaitan dengan waktu. Waktu juga harus jelas di dalam akad sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu itu juga biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Kemudian yang terakhir yaitu syarat yang berhubungan dengan objek akad. Harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan objeknya seperti yang berlaku pada daerah setempat. Perjanjian dengan sistem mudhora'ah ini akan sah apabila tidak ada seorang pun yang dikorbankan haknya. Maksudnya masing-masing antara pemilik lahan dan juga pengelola itu jelas apa yang mereka kerjakan, kemudian jelas perjanjiannya, presentasinya dimulai dari syarat-syarat yang sudah tadi saya disebutkan itu sudah terpenuhi. Kemudian agar maksud dari syarat-syarat harus dipenuhi tersebut agar masing-masing kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan, sehingga saat melakukan kerjasama itu harus timbul adanya saling percaya. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk akad mudzaroah. Secara ringkas, bentuk akad mudzaroah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Menurut Mardani tahun 2012, apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain, maka akad ini adalah mubah, di mana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap atau milik si penggarap. Kemudian yang selanjutnya yaitu apabila lahan milik salah satu pihak, si pemilik lahan, sedangkan peralatan, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain atau si penggarap, maka akad ini juga diperbolehkan, di mana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari salah satu pihak, sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan itu menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut. Kemudian apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak, kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini karena apabila akad ini dikiaskan kepada akad ijaroh terhadap lahan, adanya persyaratan
alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut. Yang selanjutnya yaitu studi kasus atau aplikasi akad muzaroah dalam perbankan syariah. Peningkatan layanan bank kepada sektor pertanian dengan cara memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai instansi keuangan mikro, kerjasama pembiayaan berbentuk linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, BPRS, dan Pegadaian. Perluasan jaringan juga bisa dilakukan office channeling atau optimalisasi peran office channeling diharapkan mampu mengatasi keterbatasan jaringan dan infrastruktur perbankan syariah sehingga akses para petani terhadap bank syariah bisa terpenuhi. Dari sumber yang saya temukan bahwa belum ada satupun bank syariah yang menggunakan akad muzaroah ini. Contohnya seperti Mandiri Syariah, kemudian BRI Syariah, dan yang lainnya. Sebelum merger seperti sekarang, itu masih belum menggunakan akad muzaroah karena pada umumnya mereka atau bank syariah ini menggunakan akad seperti mudharabah dan yang lainnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai akad musaqah. Akad musaqah berasal dari kata saqo atau saki yang berarti asaki yang artinya penyiraman atau pengairan, supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Kemudian menurut syariat, musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang sanggup mengairi atau memeliharanya, sehingga buah dari pohon itu masak, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut. Kemudian musaqah adalah kerjasama atau syirkah antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya. Secara etimologi, musaqah berarti transaksi dalam pengairan yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu'amalah. Secara terminologi, musaqah didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai berikut. Ada beberapa ulama fikih yang berpendapat, contohnya seperti Abdurrahman al-Jaziri yang mengungkapkan bahwa musaqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman atau pertanian, dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian menurut Ibnu Abidin yang dikutip Nasrun Harun, musaqah adalah penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Kemudian selanjutnya dari ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa musaqah merupakan atau mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap. Kemudian dengan demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
Yang selanjutnya adalah dasar hukum akad musaqoh. Terdapat beberapa dasar hukum atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh penduduk Khaybar untuk menggarap lahan di Khaybar dengan upah separuh dari yang dihasilkan dari lahan itu. Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya kerjasama tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memperintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan. Wujud tolong-menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, akan tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Kemudian dalam usaha pertanian tidak semua orang memiliki kemampuan, sehingga tolong-menolong bagi umat manusia itu wajib. Hukum akad musaqoh adalah boleh atau mubah. Bahkan sebagian para ulama fikih menyebutkan bahwa akad musaqoh ini sebagai sunnah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, orang-orang Ansor berkata kepada Nabi SAW, "Bagikan kepada kami saudara-saudara kami kebun kurma itu." Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian mereka atau kaum muhajirin berkata, "Kalian membantu pekerjaan kami dan kami sertakan kalian pada pendapatan buahnya." Maka mereka berkata, "Kami mendengar dan kami patuh." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Ibnu Rushd juga mengemukakan dasar hukum akad musaqoh berdasarkan kepada jumhur fuqaha yang berpegang kepada hadis sahih Ibnu Umar yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaybar untuk menggarap lahan di Khaybar dengan upah separuh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari lahan itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam sebagian riwayatnya bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan akad musaqoh dengan mereka dengan syarat mendapatkan setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buahnya. Rukun dan syarat akad musaqoh. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqoh adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan. Kemudian kabul dari petani penggarap dan pekerjaan dari pihak penggarap. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musaqoh ada 5, yaitu diantaranya yang pertama atau syarat yang pertama yaitu 2 orang yang akad al-akidani disyaratkan harus baligh dan juga berakal. Kemudian objek musaqoh. Objek musaqoh menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musaqoh atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman. Kemudian yang ketiga yaitu buah. Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak. Kemudian syarat yang keempat yaitu pekerjaan. Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama,
maka akad menjadi tidak sah. Kemudian yang terakhir yaitu sigo. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak diperbolehkan menggunakan kata ijaroh atau sewaan dalam akad musakoh sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkan sebab yang terpenting adalah maksudnya. Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada ijaroh. Kemudian menurut ulama Hanabilah, sebagaimana pada muzaraah, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.